Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Amin. Waffa alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Pada beliau Al-Habib Hasan Lutfi bin Muhdar Abbas, pada beliau Al-Habib Fathur Rijal bin Hasan Lutfi bin Muhdar Abbas yang senantiasa kita cintai dan kita taati, pada seluruh pemirsa channel YouTube Bahagia Official dan juga teman-teman dari santri Koplak, dan insyaallah semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati dan juga terutama kru Bahagia yang hadir pada malam hari ini di tempat ini. Insyaallah semua kita menjadi orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk tajamu'an, untuk berkumpul dalam jumlah banyak, dengan dimotori oleh Bahagia dan juga kolaborasi dengan santri Koplak. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan ngaji online. Ini istilah baru sekali. Semua serba online. Ya, semua serba online. Semua kita makan tidak dengan online. Karena kalau kita makan dengan cara online, kita nggak akan kenyang, gitu kan? Ya. Habis pulsa. Paling pesennya yang online. Tapi kalau makannya tetap nggak online. Ya. Dan ini perlu kita pahami bahwasannya yang memang dihimbau untuk tidak dilakukan adalah tajamu'annya, berkumpulnya. Ini perlu kita sampaikan sebelum kita masuk materi yang direncanakan, yaitu banyak kemarin yang salah paham, seringkali menyampaikan dilarang Jumatan, dilarang berjamaah. Yang dilarang itu bukan Jumatannya, bukan jamaahnya, bukan ibadahnya, tapi tajamu'an, berkumpulnya. Nah, berhubung karena sholat berjamaah, sholat Jumat itu ada proses tajamu'an, ada proses berkumpul di situ, maka dihimbau untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu, terutama pada daerah-daerah yang di situ memang sangat mewabah, ya, penyakit yang sedang tren kali ini. Penyakit kok ikut viral gitu kan. Jadi masya Allah, makanya kita perlu sampaikan bahwa tolong seluruh umat Islam, ayo kita menjaga diri, saling menghormati, baik yang melaksanakan Jumatan ataupun yang tidak. Jangan saling mencaci maki. Ini kita juga lagi menjaga muruah para kiai, para ulama yang masya Allah kadang-kadang di beberapa tempat kiainya di demo, ini takmirnya diprotes karena tidak melaksanakan Jumatan dengan kata-kata cacian, makian, bahkan ada istilah dajjal, Yahudi dan sebagainya. Padahal ini semua adalah bagian dari maqasidus syariah. Ya, tujuan kita dalam melaksanakan syariah yang paling utama adalah hifdzun nafsi, menjaga diri dari kehancuran, dari malapetaka dan sebagainya. Makanya masyhur zamannya Rasulullah SAW itu ketika ada hujan lebat, maka azannya dengan ada kalimat shollu fi buyutikum. Ini saya kadang-kadang khawatir ini yang lagi rame pada mencaci maki kiai, mencaci maki ulama, mencaci maki ustadz.
ya, ngomel-ngomel sama takmir karena tidak dilaksanakan Jumatan dan sebagainya. Saya khawatir ini jangan-jangan orang-orang seperti ini ketika hidup di zaman Rasulullah merasa lebih takut kepada Allah daripada Rasulullah. Rasulullah saja menganjurkan ketika ada hujan lebat, Rasulullah menganjurkan sholat di rumah. Itu baru hujan lebat loh. Jangankan ada wabah yang seperti ini. Nah, apakah Rasulullah ini lebih takut pada hujan lebat daripada kepada Allah? Tentu tidak. Iya, makanya ini penting untuk kita sampaikan. Nah, alhamdulillah di malam hari ini semoga kita semua nanti bisa menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan maslahah, terutama dalam rangka kita menyambut adanya datangnya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Insyaallah semua kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita diberikan perlindungan oleh Allah untuk dapat melaksanakan dengan baik. Walaupun nanti misalnya di beberapa tempat ada yang dianjurkan untuk tidak sholat jamaah, tidak sholat tarawih secara berjamaah, tapi tetap laksanakan ibadah di rumah, ya, sholat dengan baik. Semoga insya Allah ya, ketika ada anjuran dari pemerintah, dari para ulama untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak berdosa. Jangan khawatir, wah ini kita dosa yang tidak, karena ada unsur syar'i, halangan yang diperbolehkan oleh syariat darurat. Ya, alhamdulillah. Makanya insya Allah malam hari ini kita akan bahas beberapa hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Masyhur ketika kita membahas Ramadan, maka kita akan ingat surah Al-Baqarah, ya, ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih, di sini dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman ini yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Berarti ini saya sering sampaikan di mana-mana. Biasanya seorang itu ketika dipanggil dengan namanya dia akan nengok. Anda saya panggil dengan nama Anda, Mas Agus, Anda akan nengok. Coba Anda saya panggil dengan nama yang lain, Pak Imbong, Anda nggak akan nengok karena itu bukan nama Anda. Dan Anda juga agak-agak khawatir setelah Anda nengok, saya nambah Pak Imbong Edan. Jadi kan saya malah mengolok-ngolok, nggak mau manggil. Makanya itu subhanallah. Ya, jadi ketika Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, tentunya orang-orang yang akan melaksanakan ibadah puasa ini hanya orang-orang yang beriman. Ini penting saya sampaikan. Sebab sekarang ini Masya Allah, ya, jadi orang-orang lagi pada menggalakkan, yuk kuatkan imun. Kuatkan imun. Tapi tolong jangan lupa kuatkan iman. Jangan cuma peduli dengan imun tapi lupa dengan iman. Iman juga sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada imun. Dan iman ini akan menguatkan imun atau kekebalan tubuh kita. Ini jadi bahwasanya ketika kita ingin tidak terjangkit penyakit, ya, wabah, maka kita harus menjaga diri kita untuk menguatkan imun kekebalan tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang bergizi, mengandung vitamin dan sebagainya. Tapi hati-hati, sekarang ini banyak sekali pendapat-pendapat yang membingungkan, bahkan katanya dari pakarnya sekalipun. Contohnya apa? Masalah berjemur. Coba, ada yang berpendapat berjemur itu yang baik sebelum pukul 9. Tapi ada juga yang berpendapat berjemur lebih baik di atas jam 10. Ini kadang-kadang yang di bawah ini bingung nih yang benar yang mana. Tapi akhirnya kemarin ada informasi yang sangat bisa kita percayai secara resmi dari Dinas Kesehatan bahwa negara kita adalah negara tropis. Kan kita dari kecil dulu diajarkan bahwasanya berjemur yang baik itu di bawah pukul 9. Dan itu yang benar. Vitamin D. Dan itu yang benar. Iya. Di bawah pukul 9, tidak di atas pukul 10. Tapi di bawah pukul 9. Ini kemarin informasi resmi dari Dinas. Di bawah pukul 9. Dan itu tidak lebih dari 15 menit, dianjurkan tidak lebih dari 15 menit. Karena apa? Kalau lebih dari 15 menit nanti nasibnya seperti kita. Jadi kita kan aslinya kulitnya putih. Iya. Lahir putih. Jangan ngomong kita, lo aja kali jangan.
Belum pada mati Iya. buatan sakit. Jadi masya Allah, makanya ini penting untuk kita pahami. Tolong juga ini, ayo sama-sama kita saring dulu sebelum sharing. Saring dulu sebelum sharing. Karena sekarang ini kita lagi semangatnya dikit-dikit share. Ada berita apa di share, ya. Ada berita apa di share. Termasuk tadi saya baru menerima video ini ya. Katanya kan ini kan napi pada dikeluarkan. Beberapa mendapatkan keringanan hukuman sehingga akhirnya dikeluarkan dari penjara karena sehingga kriminalitas meningkat. Nah itu ada video yang ini orang gila lagi ngamuk dikatakan itu napi membuat kriminalitas. Nah ini kita sayangkan seperti itu. Yuk kita saring dulu sebelum sharing. Iya. Jadi termasuk ini kalau ada kabar-kabar yang kurang jelas asal usulnya, misalnya selama ini kita paham bahwa penyakit ini bisa menular lewat droplet, ya, air liur kita, ya, sehingga bersin pun harus kita tutupi. Sebetulnya jauh sebelum ada peristiwa ini kita disunahkan oleh Rasulullah SAW kalau bersin ditutup. Ya, kalau bersin ditutup Bukan gara-gara ada wabah. Iya, tidak hanya gara-gara ada wabah, tapi itu memang disunahkan oleh Rasulullah kita kalau bersin ditutup. Dan ingat, kalau bersin membaca hamdalah, karena ternyata bersin itu menunjukkan bahwa imun dalam tubuh kita, kekebalan dalam tubuh kita sedang melawan penyakit. Nah ini juga ada informasi terbaru ini, tolong ini belum jelas kebenarannya. Katanya penyakit ini bisa menular lewat kentut. Iya. Lah untung kita udah pakai celana, jadi nggak perlu dimaskeri. Jadi makanya, nah ini kemarin juga awal-awal WHO menyampaikan bahwasanya yang pakai masker itu hanya yang sakit, tapi terus ada perubahan. Sekarang yang sakit maupun yang tidak dianjurkan untuk memakai masker. Makanya alhamdulillah kita sekarang kemana-mana membawa masker. Iya. Nah, alhamdulillah. Iya. Makanya yuk sekarang ini penting untuk kita jelas kita harus hati-hati ketika men-share informasi-informasi yang belum jelas. Terus ketika kita ingin menguatkan imun dalam tubuh kita, jangan lupa yang lebih penting adalah kita menguatkan iman dalam tubuh kita, karena iman ini merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. The power of iman. Kekuatan iman itu bisa mengalahkan segalanya. Yang simpel saja, saya sering menyampaikan dimanapun tempat. Yang simpel saja, ketika sholat subuh tiba, ini justru yang semangat berangkat melaksanakan sholat subuh ini nenek-nenek yang sudah tua. Iya. Yang jalannya susahnya bukan main, mau berdiri bangun dari tempat tidur aja pelan-pelan. Tapi kadang yang muda-muda malah tidak berangkat sholat subuh, padahal dia bangun tidur sambil meloncat pun bisa sebetulnya. Tapi tidak, karena apa? Ini ternyata yang bisa membedakan, memberikan kekuatan adalah kekuatan iman. Makanya Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ingat bahwasanya ternyata puasa itu tidak diwajibkan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan untuk umat-umat yang sebelumnya. Makanya kita jangan, ini jadi umat Nabi Muhammad kenapa sekarang ini diwajibkan? Tidak, seluruh umat-umat yang terdahulu pun itu diwajibkan untuk berpuasa, walaupun dengan caranya masing-masing, berbeda dengan kita. Nah, syariatnya berbeda. Nah, ayat terakhir ini, di ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Artinya apa la'allakum tattaqun? Artinya kita diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat ini, jangan dipelesetkan. Kadang-kadang ada yang menyingkat takwa, takut istri tua. Nah, ini saya kadang-kadang khawatir ini. Bukan itu takwa. Ya, takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Makanya semoga kita berpuasa menjadikan kita, kemarin kita sudah bertakwa insya Allah, tapi ada peningkatan level ketakwaan kita. Itu yang semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, pada malam hari ini ingat tema kita adalah puasa adalah perisai. Ya.
baik dari siksa api neraka maupun dari wabah yang melanda. Insya Allah ini apa yang seperti disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya puasa itu disebutkan oleh Nabi, saumu junnatun. Puasa adalah tameng, perisai. Kayak kita perang nih, kita perang tentunya nggak hanya bawa senjata, tapi bawa perisai. Nah, ini bisa melindungi kita. Perisai itu tameng itu untuk melindungi kita. Tentunya apa? Dari tadi yang saya sampaikan, dari siksa api neraka, dan juga insya Allah semoga dari wabah yang melanda ini. Amin, amin, amin. Ini juga lagi rame nih, lagi viral. Ada yang usul. Gimana Gus? Ada yang usul. Bagaimana kalau ini umat Islam ketika Ramadan untuk saat ini karena adanya wabah, jangan puasa. Ini kan justru kalimat seperti ini kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ini keliru. Iya. Kenapa keliru? Ya jelas keliru karena ingat bahwa puasa adalah perisai tadi, dan juga Rasulullah menyampaikan sumu tasyihu, bahwa puasa kita itu insya Allah bisa menyebabkan kita mendapatkan kesehatan. Nah, semoga ini kita puasa tambah sehat gitu ya. Amin, amin. Jadi jangan khawatir nanti puasa tambah sakit atau mudah terlamanya. Tidak, puasa ini justru membuat kita, metabolisme kita dalam tubuh kita itu akan bekerja dengan baik ya, sehingga kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Puasa adalah sebagai perisai. Tapi memang ini juga lagi ramai ini. Jadi ternyata Ramadan tahun ini ya, di bulan ini hanya 7 hari puasanya. Iya. Itulah beda ya. Ternyata puasa di bulan ini hanya 7 hari. Ya. Yang setelahnya itu di bulan Mei, misalnya bukan di bulan April. Ya. Makanya ini jangan kagetan ya, jangan kagetan kalau ada kata-kata seperti itu. Makanya insya Allah semoga kita benar-benar menjadikan puasa ini sebagai junnah, sebagai perisai diri kita. Puasanya, dengan puasa ini kita menjadi orang-orang yang semakin baik, dan baik tidak hanya zahir tapi zahiran wa batinan, dan mendapatkan predikat muttaqin tadi. Silakan. Amin, amin, amin. Terima kasih, banyak doa, banyak nasihat yang sudah tadi bersama kita dengarkan dari Gus Nur Fauzan yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Menarik ini, tidak perlu saya simpulkan karena nanti ini tentunya dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi kita sedikit banyaknya menambah. Yang pertama tadi catatannya yaitu tidak hanya mempertebal imun, tapi iman. Nah, kebetulan ini bulan puasa, iman memang harus dipilih. Tapi Imron jangan ikut. Lah, imun dan iman saja. Imun dan iman. Imronnya jangan ikut. Suruh puasa dulu. Terus yang kedua tadi menarik juga berkaitan dengan bahwa sebelum share, sebelum menyampaikan informasi baik lewat media online atau informasi secara manual gitu ya, itu kita harus apa dulu? Saring sebelum sharing. Ini menarik untuk kita bahas. Nah, ingatan Gus, berkaitan dengan tema malam hari ini tadi sudah dijelaskan bahwa puasa adalah perisai dari dua hal. Yang pertama yaitu kita terhindar. Jangan pakai tangan, jadi jari tengah. Oh gitu ya? Iya. Mohon maaf, semoga tidak diartikan yang lain. Iya. Saya diajari oleh TK itu kalau dua ya urutannya dari 1, 2 gitu. Mohon maaf. Ini langsung ini Pak. Enggak ada editnya. Ini yang di depan kita mau ketawa juga boleh ini. Oh gitu ya. Tidak masalah juga. Jangan ditahan nih. Ya gini Gus, tadi yang pertama sebagai perisai dari api neraka perisai dari api neraka. Yang kedua perisai dari wabah. Ya, semoga perisai dari wabah. Dan secara karena ini puasa dari zaman dulu sudah ada, artinya sebelum zaman syar'inya Nabi Muhammad itu kan, penerapan syariat ini sudah ada dan terbukti bahwa puasa itu bisa menjadi perisai atau pelindung. Nah, ini di sini sudah banyak pertanyaan juga Gus.
langsung. Karena kita menyelenggarakan dari kemarin. Oh Iya, membuka, silakan yang mau ini berarti bertanya. kita membuka tabungan pertanyaan Iya. atau yang nanti Juga malam bertanya lagi ya, juga boleh. malam hari ini masih ingat, diberikan oh ya saya kesempatan. punya pertanyaan, silakan. Ya. Nanti bisa menghubungi kru, bisa disiapkan, diselundupkan nomornya. Gitu. Oh ya. Ini yang pertama Gus, ini Gus. Ya. Mbak Fitria dari Malaysia ini Gus. Oh ya, masya Allah, subhanallah. Dari seberang lautan. Hmm. Mbak Fitria dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialamatkan ke Gus Maulidjan ini Gus. Ya, mohon ya, bisa terbang dulu ini. Ya. Mau tanya, yang pertama, apakah puasa qadha Ramadan bisa dilakukan pada bulan Sya'ban pertengahan sampai dengan akhir Sya'ban? Ya. Lalu bagaimana dengan puasa sunnahnya seperti Senin, Kamis? Apakah masih boleh dikerjakan? Ya. Nih yang pertanyaan dari Mbak Fitria dari Malaysia. Oh ya. Nih kita lanjutkan lagi Gus. Pertanyaan satu dulu mungkin kita. Oh, satu bahas. dulu. Ya. Atau ada yang mirip mungkin ya? Oh ya, ini kita tadi sudah Ada. mencoba mengumpulkan yang mirip-mirip. Oh gitu ya. Silakan. Kalau tidak mirip ya Dimirip-miripkan. mohonlah. Semoga dengan pertanyaan ini yang bingung bukan saya tapi Anda. Gitu ya. Yang kedua ini Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dari Nur dari Banyumas. Mau tanya, puasa Ramadan tahun 2018 masih ada 2 hari yang belum saya qadha. Karena suatu hal, saya mengqadha puasanya bagaimana ya? Ini sudah hampir puasa lagi. Ini 2018, sekarang 2020. 19. Kemarin 19. Iya, ini tapi ini di sini 2018. Oh, ini kedaluarsanya kalau sekarang sudah tidak kedaluarsa saja. Iya. Wis apa mbo ya monggo Gus lah sing puyeng mangke. Baik. Selanjutnya nih Gus, hampir mirip lagi. Dari Dwi Ari Niki, Jamaah SMKP Korwil Kerawang. Oh iya. Karawang atau Kerawang ini. Mohon maaf kalau salah baca. Ini kan hari Senin, tapi kan sampun akhir Saban. Nek nggih puasa sunah tesi angsal mboten sanes qadha puasa tapi puasa sunnah. Ini hampir sama dengan tadi yang pertama. Mungkin 3 dulu Gus, yang mohon nanti dijelaskan sejelas-jelasnya, tapi mohon maaf juga karena waktu kami terbatas ya Gus ya. Waktu kami terbatas, jikalau apabila nanti pertanyaan ini kalau jawabannya tidak mewakili atau belum marem ya bisa japri lah. Itu aja Gus ya. Tapi nomornya Gus saya bukan nomor saya. Gitu. Ini masing-masing pertanyan berapa durasinya? Jadi nanti kita sampai pukul 10 saja. Kita gitu ya. 10 ya. Oke. Terima kasih Gus. Ya. Ini jenengan sing ngendika insyaallah jamaah manut. Nek kula sing 10 mungkin MC-nya kurang ajar. Maka Gus, dari pertanyaan Ini memang diterangkan. presenter kita ini memang sering senang ketika melihat narasumbernya bingung. Ada kebahagiaan tersendiri dan kepuasan tersendiri. Terima kasih. Pertanyaan tadi dari 3 orang nih, Ya, 3 orang. Yang pertama Mbak Fitria dari Malaysia. Ya, Dari terus Malaysia, terus dari Nur Banyumas, terus dari Kerawang, dari Karawang, sahabati Dewi. ya, dari Mbak Dewi ya. Dwi apa Dewi? Mbak Dwi ya. Alhamdulillah. Ya, semoga nanti pertanyaan 3 ini bisa kita jadikan satu, dijawab ya dengan tuntas. Ini masalah puasa di akhir Sya'ban dulu. Ya. Puasa di akhir Sya'ban menurut ya ulama atau kita bahasakan dengan jumhurul ulama, seperti halnya disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Saya bacakan, wa qala jumhurul ulama yajuzu shaum tatawu'an ba'da nisfi Sya'ban. Wa dha'iful hadits al-warid fihi wa qala Ahmad wa bin Mu'in innahu munkar. Ya. Bahwasanya mayoritas ulama membolehkan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban.
mayoritas ulama membolehkan, dan mereka melemahkan hadis larangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Jadi ada larangan puasa setelah nisfu Sya'ban, itu menjadi lemah. dia menurut beberapa ulama ini jadi termasuk hadis yang dhaif ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwasanya berpuasa di akhir Sya'ban itu memang, kalau jumhur ulama menyampaikan bahwasanya puasa di akhir Sya'ban ini tidak diperkenankan, puasa sunat ya. Puasa sunat, saya ulangi lagi, puasa sunat di setengah yang akhir bulan Sya'ban itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Walaupun jumhur ulama tadi menyampaikan bahwa itu hadisnya dhaif ya. Tapi ini kita perlu kita pahami, ada sebuah pengecualian ya. Kullu qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah, setiap aturan pasti ada pengecualian. Ya, pasti ada pengecualian. Nah, ketika dalam masalah ini pengecualiannya apa? Boleh melaksanakan sholat sunat, dalam beberapa literatur kitab yang lain, boleh melaksanakan sholat sunat, puasa sunat itu ketika puasa sunat itu merupakan puasa yang berupa wirid. Artinya dia sudah jauh hari sebelum itu sudah sering Senin Kemis, iya, sudah menjadi wiridnya dia. Aurat sudah diwiridkan Senin Kemis terus sampai ketika sampai di setengah yang akhir bulan Sya'ban dia tetap Senin Kemis, itu boleh. Itu boleh. Atau puasa lain. Daud Ya, misalnya ya. sehari puasa, Sehari tidak. sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai akhir Sya'ban boleh. Itu karena sudah menjadi wirid. Tapi kalau tidak, nah ini sebagian ulama tadi melarang berpuasa sunat di akhir bulan Sya'ban. Ini yang sunat. Tapi kalau qadha itu masih boleh. Karena itu wajib ya. Iya. Jadi qadha itu tidak terpancang waktu. Jadi sampai akhir bulan Sya'ban ini, makanya bagi yang belum melaksanakan puasa qadha, maka segeralah untuk melaksanakan puasa qadha ya. Ini masih ada kesempatan, kalau tidak salah 2 hari ya. Iya, berarti insya Allah kalau tidak salah, kalau memang nanti kan kita tetap menunggu Ru'yatul Hilal ya dari pemerintah, puasanya hari Jumat atau hari Sabtu, karena kemungkinan hari Kamis masih tanggal 29, jadi kemungkinan Sya'ban masih bisa 30. Kalau 31 tidak mungkin. Oh iya. Iya, jadi bisa Jumat atau Sabtu, hari Jumat atau Sabtu. Nah, makanya nanti kita harapkan bagi yang belum selesai dalam mengqadha puasanya segera menyelesaikan qadha puasanya ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang ada 3 penanya tadi kita jadikan satu ini. Kita jadikan satu. Kira-kira sudah terjawab semua belum? Yang 3 tadi ini. Yang 3 tadi sudah terjawab semua. Untuk pertanyaannya tadi 1, 2, 3 ya. Jadi tidak hanya Anda yang membuat saya bingung, saya pun perlu membuat Anda bingung. Silakan. Ya. Semoga yang bertanya khususnya dan umumnya berkaitan dengan tadi menyimak pertanyaan dari 3 yang sudah kami sampaikan, bisa yang pertama bisa terjawab lah, tadi sudah bisa terjawab dan sudah sesuai dengan pertanyaannya atau yang diinginkan. Ya. Terus selanjutnya nih Gus. Ya. Ini oke. Ini ada kode dari atas ya. Sambil kita membuka pertanyaan-pertanyaan, karena kebetulan ini yang masuk ke kru banyak sekali, ini kita jeda dulu. Ada iklan yang akan lewat dulu dan kita izinkan untuk silakan nanti ngujuk-ngujuk. Siap. Iklan dulu, monggo.